pertama kali mau saya pilihin, mau saya jual. Bekicot, meski termasuk hewan yang menggelikan, namun ternyata hewan ini mampu membuat banyak orang menjadi kaya raya loh. Ya jelas, karena saat ini bini peminat dari bekicot semakin hari semakin bertambah. Hal ini juga menyebabkan bekicot menjadi lebih mahal harganya jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Nah, yuk budidaya guys. Cara ternak bekicot pemula. Number 6. Kenapa bekicot mahal? Kalian tahu gak sih kalau bekicot ataupun siput darat ini sudah merajalela di Indonesia? Bahkan banyak orang yang mencoba membudidayakan hewan ini sebagai salah satu usaha sampingan. Namun ternyata bukan malah dijadikan usaha sampingan, melainkan usaha ini banyak memberikan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Tidak hanya itu saja, masyarakat Indonesia sepertinya masih banyak yang belum tahu jika hewan yang bisa ditemukan pada batang pohon pisang atau persawahan ini memiliki banyak manfaat, terutama bagi kesehatan tubuh manusia. Pasalnya, warga Indonesia sering menganggap remeh hewan ini, bahkan juga disia-siakan. Jika kalian tahu yang sebenarnya, maka tidak akan demikian, di mana hewan berlendir ini mampu untuk dijadikan sebuah obat, sehingga budidaya bekicot saat ini semakin menjamur di mana-mana. Memulai budidaya bekicot tidaklah sulit, karena hewan yang satu ini termasuk hewan yang sangat cepat dalam hal berkembang biak. Namun sebelum itu, kalian wajib tahu dulu jika bekicot ini mampu masuk ke Indonesia tidak sebentar dan tidak secara langsung tersebar dari Afrika menuju ke arah timur, yaitu India, Mauritius, Malaysia, dan juga pada akhirnya sampai di Indonesia. Number 5. Pembuatan kandang untuk bekicot. Dalam hal ini perlu kalian perhatikan terlebih dahulu jika budidaya bekicot harus memperhatikan kandang yang akan digunakan. Kandang yang baik untuk ditempati oleh bekicot yaitu kandang yang memiliki kelembapan dan juga keteduhan yang tepat, yaitu berada di kisaran kurang lebih 25 hingga 30 derajat Celcius. Tidak sembarang kandang yang bisa digunakan oleh bekicot. Maka dari itu, sebelum kalian memutuskan budidaya hewan ini, alangkah lebih baiknya mencari tahu yang sebenarnya agar tidak berujung pada kegagalan. Karena kandang yang dibuat dengan ketetapan suhu yang tepat, maka bekicot bisa berkembang biak dengan maksimal dan juga cepat besar tentunya. Hal ini membuat kalian dengan mudah panen guys. Selain untuk dalam budidaya ini, kalian juga bisa melakukannya dengan dua cara. Pertama yaitu mencampurkan bekicot, mulai dari yang kecil dan juga yang besar dalam satu kandang saja. Atau bisa juga dengan cara memisahkan ukuran bekicot dalam kandang berbeda. Nah, jika kalian memilih menggunakan cara memisah ukuran bekicot, maka kalian harus memiliki kandang lebih dari satu. Proses pembibitan. Jika kandang sudah selesai dibuat dan juga sesuai dengan persyaratan yang diinginkan, maka langkah selanjutnya yaitu proses pembibitan bekicot. Bagi kalian yang belum tahu secara detail dalam budidaya
hewan ini? Yuk pelajari lebih detail lagi. Ternyata tidak semua jenis bekicot bisa dibudidayakan loh guys. Ada beberapa jenis bekicot yang bisa dibudidayakan oleh kita. Seperti halnya jenis Achatina felicia dan juga Achatina variegata. Kalian harus memilih bibit bekicot yang unggulan dan juga memiliki kualitas baik. Tidak perlu membelinya di toko ya guys, namun kalian juga bisa mengambilnya atau mengumpulkan bibit bekicot tersebut dengan cara mengambil di sekitar lokasi kalian saja. Misalnya di perkebunan, persawahan, semak-semak, dan juga tempat lembab lainnya yang bisa dibuat sarang oleh bekicot. Kalian bisa mengambil bibit bekicot yang bisa dikatakan unggul dengan berbagai macam ciri. Seperti berat bekicot kira-kira 75 hingga 100 gram saja, dan juga tidak ada cacat fisik yang ada pada tubuhnya. Dengan menggunakan bibit yang berkualitas, kalian juga akan mendapatkan hasil yang berkualitas juga tentunya. Number 3. Proses reproduksi bekicot. Jika tahap kedua sudah dilakukan dengan baik, kita beralih lagi pada tahapan ketiga, yaitu proses reproduksi bekicot itu sendiri. Untuk masa kawin bekicot biasanya terjadi pada usia kurang lebih 6-7 bulan. Cukup lama juga ya sahabat, tapi nggak apa-apa lah ya, demi keuntungan yang berlimpah. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Biasanya, pada musim kawin, bekicot akan mencari lingkungan yang aman untuk bisa bertelur dan tidak perlu tempat untuk bisa mengerami telur-telurnya itu. Setua bekicot bisa saja menetaskan telur kurang lebih hingga 50%. Bahkan ada juga yang sudah bisa menghasilkan 100 telur dalam sekali kawin guys. Dan ukuran telur bekicot itu sendiri biasanya tidak mencapai 2 mm. Jadi, sangat kecilnya. Kalau dibandingkan dengan telur ikan, sepertinya lebih kecil punya bekicot gitu. Jadi sangat rawan untuk mati. Harus ekstra hati-hati deh pokoknya. Number 2. Proses bertelur. Pada proses bertelur, biasanya para bekicot akan langsung saja meninggalkan telur-telurnya itu hingga menetas dengan sendirinya. Berbeda dengan ikan yang harus mengerami sampai telurnya menetas dengan sempurna. Selain itu, pada waktu penetasan telur, telur bekicot yang sangat menggantungkan diarnya pada kelembapan, iklim, dan juga cahaya. Sehingga telur tersebut bisa menetas dengan alami dan juga bisa lebih cepat prosesnya. Sebaliknya, jika syarat yang diinginkan oleh bekicot itu tidak dipenuhi, maka bisa saja proses penetasan akan berlangsung cukup lama. Number 1. Proses pemeliharaan. Salah
Salah satu alasan yang mendasar kenapa bekicot mahal, ya tentu saja karena bekicot sangat baik untuk kesehatan, terutama bagi kesehatan tubuh manusia. Pasalnya, warga Indonesia sering menganggap remeh hewan ini bahkan juga disia-siakan. Jika kalian tahu yang sebenarnya, maka tidak akan demikian. Di mana hewan berlendir ini mampu untuk dijadikan sebuah obat sehingga budidaya bekicot saat ini semakin menjamur di mana-mana. Memulai budidaya bekicot tidaklah sulit, karena hewan yang satu ini termasuk hewan yang sangat cepat dalam hal berkembang biak. Namun sebelum itu, kalian wajib tahu dulu, jika bekicot ini masuk ke Indonesia tidak tersebar atau tidak sebentar, dan tidak secara langsung tersebar dari Afrika, melainkan mulai dari Afrika lalu menuju ke arah timur, yaitu India, Mauritius, Malaysia, dan juga pada akhirnya sampai di Indonesia. Jika sudah masuk dalam tahap pemeliharaan, sebaiknya kalian sangat perhatikan baik-baik ya. Setelah benih bekicot menetas, kalian bisa melakukan pemeliharaan dengan dua cara. Kalian pilih yang mana akan menjadi prosesnya. Yang pertama, kalian bisa mencampurkan bekicot tadi dengan yang udah besar, atau bisa juga ditempatkan pada kandang yang berbeda, agar tidak mudah diinjak oleh bekicot besar. Ya, seperti itu saja sih, mudah banget kan?